Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita berada di halaman 35 ya. Benar ya? Di mana di halaman ini beliau menulis syarah penggalan terakhir dari hadis yang ke berapa? 5. Ya, hadis yang ke-6 dari kitab beliau ini, di mana penggalan terakhirnya beliau mengatakan, mengangkat penggalan terakhir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada mudghah, segumpal darah. Idza salahat
jika segumpal darah ini salih, salahal jasadu kulluhu, maka salehlah jasadnya semuanya. Tetapi wa idza fasadat, apabila rusak segumpal darah itu, maka kata Nabi, fasadal jasadu kulluhu, rusak pula lah jasadnya, lahiriahnya, semuanya. Ala wahia al-qalbu, ketahuilah mudghah itu, segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini kemudian berangkat dari penggalan terakhir hadis ini, beliau mengangkat al-qalbu wa alamatu salahihi, hati dan tanda kesalehannya. Ini mengajak kita untuk menelusuri dan mendeteksi di mana posisi hati kita. Apakah hati kita adalah hati yang saleh sehingga lahiriah kita akan saleh, ataukah sebaliknya, hati kita adalah hati yang fasid, hati yang rusak? Maka jika itu yang terjadi, jika itu yang ada, maka itu adalah pertanda juga lahiriah kita akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan penggalan tadi yang tadi saya bacakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sabda Nabi ini, kata Al-Imam Ibnu Rajab, fihi isyarah, di dalamnya ada isyarat. Isyarat kemana? Ila anna salaha harakatil abdi bijawarihi, bahwa kesalehan gerak langkah seorang hamba dengan anggota tubuhnya, gerak matanya, gerak tangannya, menyentuh apa, mengambil apa, gerak kakinya, ini kesalehannya. Wa ijtinabihi lil muharramat, dan menjauhnya seorang hamba terhadap yang haram-haram, wattiqaihi, dan penjagaan dirinya lisyubuhat, terhadap yang syubuhat, itu adalah bihasabi salahi harakati qalbihi, sangat ditentukan oleh kesalehan gerak hatinya. Seberapa saleh langkah kita, seberapa saleh ayunan tangan kita menyentuh apa, mengambil apa, seberapa saleh pandangan kita memandang apa, seberapa saleh pendengaran kita mendengar apa, dan seberapa bagus kita menjauhi yang haram, menjaga diri dari yang syubhat, itu sangat dipengaruhi oleh seberapa salehnya hati kita. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, fa in kana qalbuhu saliman, maka jika hati seorang hamba itu saliman, hati yang salim. Apa hati yang salim itu? Beliau menjelaskan, hati yang salim adalah laisa fihi illa mahabbatullahi wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu wa khasyatullahi wa khasyatul wuqu'i fi ma yakrahuhu. Inilah tanda hati yang salim, yaitu laisa fihi, tidak ada di dalamnya illa mahabbatullah, kecuali yang tertanam di dalamnya hanya cinta kepada Allah, wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan khasyatullah, di
di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hatinya ada khasyatul wuqu', takut terperosok fima yakrahuhu, di dalam apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang salim. Maka kata beliau, jika hati kita adalah hati yang salim, ditandai dengan di dalamnya tidak ada mahabbah kecuali mahabbah kepada Allah. Di dalamnya hanya ada mahabbah kepada apa yang dicintai oleh Allah. Di dalamnya ada rasa takut kepada Allah dan takut terperosok kepada apa yang dibenci oleh Allah. Maka barang siapa yang demikian hatinya, maka dia adalah hati yang salim. Maka saluhat atau solahat harakatul jawarihi kulliha, maka gerak lahiriahnya akan gerak lahiriah yang saleh. Matanya hanya memandang dengan pandangan kesalehan, tangannya hanya menyentuh dan mengambil yang atas dasar kesalehan, langkah kakinya hanya melangkah kepada yang merupakan kesalehan, telinganya mendengar hanya suara-suara yang kesalehan. Kalaupun dia terperosok kepada sebaliknya, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dampaknya ketika hati seseorang itu adalah hati yang saleh. Salahat harakatul jawarihi kulliha wa nasha'a an dzalika. Tidak hanya saleh gerakannya, gerakan lahiriahnya tidak hanya saleh dari sisi gerak lahiriah, tetapi juga wa nasha'a an dzalika, dari kesalehan hati itu nasha'a akan tumbuh ijtinabul muharramati kulliha, heroisme di dalam menjauhi segala yang haram, wa tawaqqali syubuhati, dan dia akan menjaga diri dari perkara yang syubuhat, hadaron minal wuqu'i fil muharramat, tidaklah dia menjauhi yang syubuhat sekalipun itu kecuali karena dalam rangka hadaron, merupakan tindakan kehati-hatian yang ekstra dari kemungkinan terperosok kepada yang haram. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu, di mana Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengutip ucapan para salaf, bahwa beliau mengutip perkataan Al-Imamu Abu Darda, di mana beliau mengatakan tamamut taqwa, kesempurnaan ketakwaan seseorang itu adalah apa? An yattaqiyallahal abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarrah hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal khasyata an yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Di antara tanda kesempurnaan ketakwaan seseorang adalah ketika dia membangun benteng yang kokoh, hijaban bainahu wa bainal haram. Dia membenteng hijab, dia membangun hijab, benteng yang kokoh yang menghalangi dirinya dari yang haram. Dan ternyata benteng itu adalah meninggalkan yang syubuhat, bahkan yang halal pun dia tinggalkan jika yang halal itu diduga kuat akan menghantarkannya kepada yang haram. Saudaraku ikhwatal iman, dan itu dimulai dari kesalehan hati, di mana hati yang saleh itu adalah hati yang salim. Hati yang salim itu adalah hati yang tidak ada di dalamnya kecuali mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, khasyatullah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut terperosok kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang salim, itulah hati yang saleh. Maka idza salahat, jika hatinya sudah saleh, salahal jasadu kullu. Artinya berarti sebaliknya. Orang yang hatinya tidak saleh,
ditandai dengan tidak ada mahabbah kepada Allah, atau tidak adanya mahabbah kepada apa yang dicintai oleh Allah, maka ini adalah hati yang talih, hati yang lacur, hati yang rusak. Maka fasadal jasadu kulluh, ini akan mempengaruhi rusaknya gerak lahiriah seseorang itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, wa in kana al-qalbu fasidan, sebaliknya jika hati seorang itu adalah hati yang fasid, rusak, qad istawla alaihi ittiba'u hawa, di mana hatinya itu dikendalikan oleh ittiba'u hawa, memperturutkan hawa nafsunya, wa talabu ma yuhibbuh, dia mengejar apa yang dicintai oleh hawa nafsunya, memburu apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, walau karihahullah, walaupun dia tahu itu dibenci oleh Allah. Maka itulah hati yang rusak. Dan jika hati yang demikian itu sudah terjadi, fasadat harakatul jawarihi kulliha, maka ikut rusaklah gerak lahiriahnya, gerak jawarih, anggota tubuhnya akan ikut rusak. Wamba'athat ila kullil ma'asi wal mushtabihat bihasabi ittiba'i hawal qalb, maka akan membuncahlah jawarihnya, membuncahlah anggota tubuhnya ila kullil ma'asi, kepada segala kemaksiatan, wal mushtabihat, kepada apa yang syubhat. Jangankan yang syubhat, yang ma'asi, nyata-nyata ma'asi pun dia akan mengejarnya. Itu lantaran apa? Bihasabit tiba'i hawal qalb, karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Rusaknya lahiriah ini adalah yakni maknan atau maknawiyan wa zahiriyan. Secara makna dia menjadi orang yang rusak karena hatinya rusak, dan secara zahir dia akan rusak. Tidaklah orang itu hatinya rusak kecuali akan melahirkan kerusakan pada perilakunya, dan tidaklah perilaku seseorang itu rusak kecuali akan berakibat kerusakan nilai orang itu, bahkan fisiknya dan hartanya. Contoh, kita semua tahu kisah Qarun. Siapa Qarun ini? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan Qarun ini ada yang bilang dia adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam, anak paman dari Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bilang Qarun ini adalah pamannya Nabi Musa. Tetapi yang sahih kata Al-Imam Ibn Hajar, yang sahih adalah Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam, anak pamannya Nabi Musa, anak pamannya Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana dia jadi kroninya siapa? Fir'aun. Karena rusak hatinya, menolak seruan ajakan Nabi Musa untuk menata hati agar menjadi hati yang salim, hati yang saleh, maka rusaklah. Rusak perilakunya, bahkan kemudian rusak secara jasad, bahkan kemudian rusak secara harta. Dan hari ini kerusakannya terus didengungkan agar menjadi pelajaran bagi kita. Apa kerusakan lahiriah yang dia lakukan? Paling tidak dia dengan hartanya itu flexing, pamer kekayaan.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang Qarun ini di dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun ini senang keliling di hadapan manusia dengan kemewahannya. Flexing namanya istilah sekarang itu. Ya, hedonisme, memamerkan kekayaan. Ya. Sampai mengundang orang-orang di sekelilingnya berkata, kata Allah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang-orang yang menyaksikan flexingnya Qarun sampai mengatakan, wahai seandainya saya diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah merupakan tindakan yang memalingkan manusia dari hati yang salim kepada cinta harta. Makanya dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana respon Musa, sang sepupu daripada Qarun. Ya. Kata Allah, wa qala Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun wa mala'ahu dan para kroninya, dan salah satu kroni Fir'aun itu adalah Qarun. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Zinatan wa amwalan, perhiasan yang megah, perhiasan yang mewah dan megah, wa amwalan dan harta yang berlimpah, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Kata Nabi Musa alaihi salam, semua itu mereka miliki liyudillu an sabilik, hanya menyesatkan orang dari jalanmu wahai Allah. Ini berarti flexing yang dilakukan oleh kroni-kroni Fir'aun dengan harta yang dia pamerkan itu sampai mengundang kemarahan Nabiullah Musa alaihissalam. Karena apa? Flexing yang mereka lakukan menjadikan orang sudah tidak lagi peduli dengan agama ini, sudah tidak lagi peduli dengan kehidupan akhirat dan bekal-bekal akhirat. Mereka semuanya menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Liyudillu an sabilik. Maka apa kata Nabi Musa? Dia berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Rabb kami, binasakan harta mereka, washdud ala qulubihim, dan keraskan hati mereka sampai kepada tingkat fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak beriman kecuali setelah mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Ini dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88. Lihat, kalau antum flexing ya, dan perilaku manusia itu hanya berganti zaman saja, berganti tokoh saja. Sesungguhnya perilaku manusia itu imma ala syariah, imma ala al-ma'siyah. Maka barang siapa yang di atas kemaksiatan, yang salah satu bentuk kemaksiatan seperti maksiatnya Qarun yang flexing, fa kharaja ala qaumihi, dia keluar memamerkan kemegahannya sehingga kemudian mengundang keinginan manusia sampai menjadikan mereka berpaling dari agama Allah. Itu mengundang kemarahan orang-orang saleh. Kalau tidak bisa dicegah, kalau sudah tidak bisa dinasehati, maka apa kata Nabi Musa dalam doanya? Rabbana tmis
ala amwalihim, binasakan harta mereka, washdud ala qulubihim, dan keraskan hati mereka sampai kepada tingkat fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sampai kepada tingkat mereka tidak beriman kecuali setelah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri akan azab yang sangat mengerikan. Dan ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, apa yang terjadi? Ya itulah yang terjadi kemudian, bagaimana Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi, dan bagaimana Fir'aun kemudian digulung oleh ombak, sehingga hancurlah dia dan seluruh kroninya, dan hancurlah kekuasaannya, dan hancurlah hartanya, hilanglah kemewahannya dan kemegahannya. Jadi Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi dengan seluruh hartanya, dan Fir'aun dengan seluruh tentaranya ditenggelamkan di tengah lautan. Itu sebenarnya efek daripada doa Nabi Musa, efek dari flexingnya mereka yang kemudian mengundang doa Nabi Musa atas mereka yang sulit dinasehati, susah dinasehati, susah didakwahi, bahkan kemudian berbalik menjadi orang yang memusuhi Nabi Musa dan dakwahnya, dan bahkan mereka kemudian melecehkan keberadaan Nabi Musa dan kaumnya yang tegak di atas kebenaran, bahkan seolah ingin menghalang, bukan hanya seolah, bahkan mereka kemudian menghalangi orang dari kecondongan kepada dakwahnya Nabi Musa. Justru mereka kemudian menggiring manusia, liyudillu an sabilik, mereka menyesatkan orang-orang dari jalan. Maka kenapa Qarun ditenggelamkan? Itu bermula dari hati yang rusak, kemudian melahirkan perilaku yang rusak, minimal flexing. Ya. Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di tengah lautan bermula dari apa? Hati yang rusak, kemudian melahirkan perilaku yang rusak berupa memusuhi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Maka saudaraku ikhwatal iman, Allah menjelaskan di dalam surat Yunus ayat berikutnya, ayat 89, kata Allah, qad ujibat da'watukuma, telah diijabah doamu berdua wahai Musa dan Harun. Para ahli tafsir mengatakan ini doa dilantunkan oleh Nabi Musa yang diaminkan oleh Nabi Allah Harun. Maka Allah menyebutnya qad ujibat da'watukuma, telah diijabah doa kalian berdua. Fastaqima, maka beristiqomahlah kamu berdua. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang dungu. Wajawazna bi bani Israila al-bahra. Kemudian kisahnya selanjutnya Allah mengatakan, aku selamatkan Musa dan Bani Israel sampai bisa melewati laut itu. Ya. Dan kisahnya kita tahu bahwasanya kemudian apa yang menimpa Fir'aun. Fir'aun pun ikut melewati jalan itu, jalan yang dibangun oleh Nabi Musa alaihissalam dengan memukulkan tongkatnya atas perintah Allah, sehingga terbelahlah lautan itu menjadi jalan yang mulus. Ketika Nabi Musa dan kaumnya telah selamat melewati laut itu, Fir'aun dan pasukannya pun mengikuti melalui jalan itu, dan ketika di tengah-tengah lautan kembali ombak itu menutup dan menggulung Fir'aun dan para tentaranya. Maka apa kemudian? Kata Allah, hatta idza adrakahul gharqu, ketika Fir'aun sudah melihat kematian di depan matanya, dengan tenggelamnya dia digulung oleh ombak yang sangat besar, apa dia berkata? Amantu, aku beriman, kata Fir'aun, annahu, bahwasannya la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Lihat,
dia menyatakan keimanannya. Dia menyatakan, dia mengikrarkan keimanannya terhadap Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Dan dia menyatakan, wa ana minal muslimin. Tapi apa yang terjadi? Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah sekarang engkau menyatakan keimananmu? Artinya Allah menolak keimanan dia. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menceritakan masa itu. Kata malaikat Jibril, di kala itu ketika Fir'aun tenggelam di tengah lautan, ketika dia menyatakan kalimat itu, kata malaikat Jibril, aku mengambil segenggam tanah laut. Bayangkan genggaman malaikat Jibril. Kemudian aku sumpalkan ke mulut Fir'aun makhafata an yanala rahmah, karena aku takut jangan-jangan dia ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, bermula dari hati yang rusak, melahirkan perilaku yang rusak, sampai kepada tingkat susah diperbaiki. Itu akan menimbulkan kerusakan lahiriah. Tidak hanya kerusakan iman, bahkan kerusakan harta, kerusakan jabatan, kerusakan apapun. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Betapa banyak orang-orang yang flexing. Ya. Entah itu istrinya pamer harta, entah itu anaknya yang pamer harta. Tapi kemudian ada peristiwa yang secara asal peristiwa itu menimpa istrinya atau anaknya yang tidak ada hubungan akan kehancuran harta dan jabatan sang kepala rumah tangga itu, tetapi kemudian berujung kepada hancurnya jabatan dan harta orang itu. Bagaimana kemarin kita saksikan anak pejabat ya, terlibat kekerasan dengan kawannya, tapi kemudian merembet kepada bapaknya, berurusan dengan KPK, hartanya kemudian disita, jabatannya kemudian dihabisi. Jadi saudaraku ikhwatal iman, kehancuran, kerusakan yang akibat dari rusaknya hati itu masif kemana-mana. Bahkan sampai kepada tingkat kerusakan yang hampir-hampir sulit diterima oleh logika kita. Yaitu apa? Lihat. Kurang apa Fir'aun? Di ujung hayatnya dia menyatakan keimanannya, amantu, aku beriman, annahu, bahwasanya la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kurang apa dia? Tapi kalimat yang mulia yang muncul dari lisan dia ditolak oleh Allah, dianggap tiada guna. Ini adalah kerusakan yang luar biasa, kerusakan masa depan dia di akhirat. Sehingga para ulama mengatakan, ya, ikrar keimanan Fir'aun di kala itu, kenapa ditolak oleh Allah? Bahkan respon malaikat Jibril luar biasa mengerikan. Sampai dia mengambil segumpal tanah dari dasar laut itu, kemudian disumpalkan ke mulut Fir'aun. Kenapa ditolak sampai sedemikian rupa? Karena itu setara dengan keimanan orang yang mengaku beriman, orang yang mengikrarkan keimanan dikala matahari sudah terbit dari arah barat. Ya. Itu setara dengan itu. Keimanan Fir'aun dikala itu setara dengan orang yang mengaku beriman kepada Allah ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Dan ini sepercuma. Ini yang pertama, pelajaran yang kita ambil. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa itu, bahwa akibat rusaknya hati kemudian melahirkan kerusakan lahiriah yang masif. Maka pelajaran berikutnya adalah, silahkan orang rusak hatinya, dan silahkan orang rusak perilakunya, dan silahkan di ujung kehidupannya dia menyatakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bisa orang selama hayatnya melakukan kerusakan. Lihat, kurang apa kerusakan yang ditimbulkan oleh Fir'aun sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, kalimat yang tidak pernah diungkapkan oleh iblis sekalipun. Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi.
Kurang apa rusak dia? Tapi lihat di ujung hayatnya dia bisa berkata amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Artinya bisa saja orang di penghujung hayatnya bisa mengucapkan kalimat tauhid, walaupun sepanjang hayatnya dia melakukan kerusakan. Tetapi pernyataan itu pernyataan yang sia-sia, karena kata Nabi ya tadi, Allah akan menerima pertaubatan seorang hamba malam yugharghir, selagi apa, nafas belum terhenti di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Sedangkan Fir'aun itu dia melakukan pertaubatan dengan menyatakan keimanannya dan mengikrarkan tauhidnya dan keislamannya. Itu terjadi adalah paling tidak ketika kematian sudah mencekik lehernya, sehingga kemudian dia sudah bisa melihat kemana tempat setelah kematian ini, sehingga sia-sialah semua itu. Maka saudaraku ikhwatal iman, hati-hati dengan apa yang kita miliki ya, hati-hati dengan apa yang kita miliki dari harta dan jabatan. Jangan sampai kemudian itu rusak, bermula dari rusaknya hati. Maka perbaikilah hati kita. Dan kata al-Imamu Ibnu Rajab, wala salaha lil qulubi, dan tidak ada kesalehan bagi hati seseorang hatta tastaqirra fihi ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkulu alaih. Tidaklah menjadi saleh hati seseorang sampai bersemayam kokoh di dalam hatinya apa? Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Kemudian wa 'azamatuhu, pengagungan kepada Allah, wa mahabbatuhu, dan cinta kepada Allah, wa khasyatuhu, dan rasa takut kepada Allah, wa mahabatuhu, dan rasa haibah, merasa gentar kepada Allah, wa raja'uhu, dan hatinya dipenuhi dengan pengharapan kepada Allah, wa tawakkulu alaih, dan ada tawakal kepada Allah, wa tamtali'a min dzalika, dan hatinya dipenuhi dengan semua itu. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid, dan inilah hakikat tauhid. Wa huwa makna la ilaha illallah. Maka ikhwatal iman, benahi hati kita dengan diisi ma'rifah kepada Allah, kenali Allah ya. Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad, ta'arraf 'ala Allahi fir raha, kenali Allah di masa jayamu, ya'rifuka fis syiddah, maka Allah akan mengenalimu di masa sengsaramu, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Allah akan mengenalimu dengan pertolongannya. Karena apa? Kita di masa hidup, di masa jaya, kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa Allah menolak imannya Musa ya, dan membiarkan dalam kehinaan? Allah jelaskan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang ente ngaku beriman, padahal kamu sebelumnya tukang maksiat, wa kunta minal mufsidin, dan sebelumnya kamu adalah orang yang paling menebarkan kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan hati yang melahirkan kerusakan lahiriah itu akan berujung kepada kerusakan keselamatan kita ya. Maka penuhi hati kita dengan ma'rifatullah, penuhi hati kita dengan pengagungan kepada Allah, penuhi hati kita dengan mahabbah kepada Allah, penuhi hati kita dengan khasyah kepada Allah, mahabah kepada Allah, penuhi dengan roja, pengharapan kepadanya, dan tawakal kepadanya. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan ilmu dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata al-Imamu An-Nawawi rahimahullah, ya, kalau cuman lahiriah doang, ya,
Innal a'mala adh-dhahirata, amalan lahiriah semata yang tidak lahir dari hati yang bersih, yang penuh mahabbah kepada Allah, khasyah kepada Allah, ma'rifah kepada Allah, yakni hatinya tidak salim. Cuman sekedar lahiriah doang, amalan lahiriah doang yang saleh, dan itu mustahil. Kalau hatinya rusak, mustahil orang beramal saleh. Tapi seandainya ia ada, maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, la yahsulu bihat taqwa, itu tidak menghasilkan ketakwaan kalau cuman amalan lahiriah saja. Kalaupun ada orang yang bisa lahiriahnya melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun itu mustahil, kalau hatinya rusak, mustahil orang itu melakukan kebaikan. Tapi seumpama ia ada, ya, dia bisa sholat padahal sholatnya bukan karena Allah, dia bisa haji padahal hajinya bukan karena Allah, dia bisa zakat padahal zakatnya bukan karena Allah. Iya, seumpama ada orang seperti itu, tetapi itu bukanlah ketakwaan. Innama yahsulu bima yaq'u fil qalbi. Sesungguhnya ketakwaan itu adalah dihasilkan dari apa yang terjadi dalam hati, berupa hati yang dipenuhi dengan ma'rifatullah, dipenuhi dengan azamatullah, khasyatullah, mahabbatullah, raja kepada Allah, tawakal kepadanya. yakni hati yang salim. Dengan cara apa? Ilmu. Ya, selain hatinya harus salim, juga ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pembuktiannya. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, qala Allah azza wa jal, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kalian mengklaim mencintai Allah, maka ikutlah kepadaku, yaitu Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cintamu. Ya. Faja'alallahu alamata sidqi fi mahabbatihi, maka Allah menjadikan tanda benarnya cinta kita kepada Allah. Tandanya apa? Fi ittiba'a rasulih, dalam bentuk mengikuti, yaitu ittiba' kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, fadalla ala anna al-mahabbata la tatimmu biduni ta'ati wal muwafaqah. Ini menunjukkan bahwa tidaklah sempurna klaim mahabbahnya seseorang kepada Allah, ngaku-ngaku mahabbah cinta kepada Allah tidak sempurna kalau tanpa adanya ketaatan dan al-muwafaqah, menyesuaikan diri dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Yahya ibn Mu'adz, laisa bisadiqin, tidaklah termasuk orang yang jujur dalam pengakuan cintanya. Ya. Laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah, tidak termasuk orang yang jujur dalam iddia'nya, pengakuannya, klaimnya cinta kepada Allah, tidak dianggap jujur. Walam yahfad hududahu, sementara dia tidak menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah hududnya Allah. Dengan cara apa? Jauhkan yang haram, dengan membangun benteng yang kokoh, yaitu meninggalkan yang syubhat, bahkan meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang halal apabila yang halal itu akan menghantarkan kepada yang haram atau yang syubhat. Dan penuhilah hatinya dengan, garaplah hatinya, perbaikilah hatinya dengan menjadi hati yang salim. Wallahu a'lam bishawab. Selesai syarah daripada hadis yang ke-6, dan insyaallah kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-7 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.